baru mencuat lagi. Kemarin itu sempat ada pengeroyokan yang dianggap pengeroyokan ya, karena dia ada pukul Rasman. Sebenarnya secara undang-undang pengeroyokan itu termasuk hukum seperti apa nih? Jadi gini, kalau misalnya tetap pengeroyokan kan ya pasti lebih dari satu orang. Iya. Tapi kan itu sendiri, ya kan, kalau nggak salah ya. Iya sendiri. Dan Mbak Rosman kan dengan teman-teman ya, itu tiga orang. Jadi kalau umpamanya ada persoalan itu, ya itu bukan pengeroyokan, ya kan? Iya. Itu anggap saja pertengkaran biasa gitu. Ya cuma pukulan kita telak gitu. Apa benar pukulannya masuk atau sengaja dilukai, ya kita belum tahu ya. Intinya apapun itu ada pukulan telak sampai darah keluar. Itu nanti bisa lanjut ke visum nggak Om? Saya rasa bahwa seperti itu kan pengen ini ringan ya, kalau pengen ringan. Tapi tergantung, ya tergantung kayak gini kan, apa yang menjadi dasar kita pukul, ya kan? Pasti yang menjadi dasar kita pukul yang seperti semua orang sudah tahu, anaknya digiring ke kantor polisi untuk ya melaporkan ibunya tanpa Rasman sadar bahwa kekuasaan seorang orang tua itu diatur dalam undang-undang dan tidak bolehlah membatasi hak dalam hal kekuasaan orang tua yang diatur dalam ya undang-undang perlindungan anak itu aja. Secara undang-undang perlindungan anak berarti saudari Loli ini berhak untuk melaporkan. Jadi gini, bukan ya Loli melaporkan ibunya ya, dalam arti bahwa tanya berhak atau tidak. Semua warga negara Indonesia punya hak untuk melaporkan. Tapi tanda kutipnya kalau Loli melaporkan mamanya dan sehingga mamanya melakukan suatu tindakan seperti pembinaan, kemudian mendidik dan menyelok ya kasih sekolah, kuliah dan lain-lain, itu adalah bagian daripada dasar kekuasaan di mana orang tua diatur untuk itu. Jadi rasa bahwa laporan polisi seperti itu tidak mungkin dikembangkan gitu. Om, pemilihan Loli ditempatkan di rumah aman itu diatur di undang-undang nggak sih? Udah jadi tepat? Sudah tepat itu di dalam undang-undang ya, perlindungan anak dalam pasal 1 ya, pasal 1 itu salah satu hal yang disebut dengan kuasa asuh ya. Kuasa asuh itu dalam pasal 1 itu salah satunya mendidik, membina tadi dalam perlindungan anak itu sudah diatur dengan tepat di pasal 1. Jadi kalau umpamanya dalam hal anak, dalam hal ini ya konflik keluarga atau rumah tangga, masa-masa rehabilitasi itu adalah bagian daripada proses untuk membina anak-anak yang mungkin mentalnya lagi terganggu gitu. Tapi Bang, dengan adanya kejadian ini kan ada kemungkinan nggak sih bahwa Nikita Mirzani itu akan menjadi tersangka? Jadi gini kan, belum ada lapor polisi, ya kan? Kalau belum lapor polisi, belum dikembangkan kan mekanisme hukum kan ada tuh kan, proses penyelidikan ke penyidikan, ya. Dan itu apabila menjadi dasar proses itu sudah jalan dikembangkan baru tersangka, tergantung laporannya. Kalau ada laporan dari Rasman, saya garansikan kasusnya tidak akan jalan. Ini kan sebenarnya kasus antara ibu dan anak sampai akhirnya melebar. Nah, pihak kuasa hukum sendiri, Rasman katanya bakal menggandeng 33 pengacara. Itu udah menjadi pilihan yang tepat belum buat dia? Jadi kan dia pengacara, gandeng 33 pengacara itu terlalu kelebihan banyak, ya kan? Dia sendiri aja sama satu orang aja udah cukup. Tapi saya percaya deh, 3.000 pengacara pun dalam kasus ini sama saja mempermalukan dunia penegakan hukum, khususnya para pengacara ya. Hak dan untuk menentukan berapa banyak pengacara dalam hal pendidikan hukum itu tidak diatur, tidak membatasi. Tetapi apapun itu untuk menghadapi satu wanita Nikita Mirzani yang memiliki kekuasaan untuk melakukan perlindungan, pembinaan dan mendidik anaknya, untuk dirampas hak-hak mendidik tadi, itu susah untuk menyentuh itu karena langkah daripada Nikita Mirzani sebenarnya sudah benar dari awalnya, dari sisi ya mendidik anaknya di rumah aman tadi untuk ya jauh lebih baik, sampai pada hal ini dalam hal ini adalah menggunakan perlawanan terhadap orang yang merusak mental anaknya, karena rumah aman tadi itu bagian daripada masa rehabilitasi dan proses pemulihan anaknya mentalnya seperti itu. Dan itu saya rasa bahwa apapun yang dilakukan kita tadi sudah tepat sesuai dengan undang-undang perlindungan anak. Berarti menurut sudut pandang Om, ini si Loli ini masih dalam perlindungan anak, masih diawasi gitu? 18 tahun wajib hukumnya, apalagi Loli masih usianya masih di bawah 17. Tapi dia sampai bisa kecolongan kabur gitu. Kalau kecolongan kabur kan ya siapa para pihak ya, mungkin dia merasa bete, bosan, di situ kan kita tidak bisa mengatur. Tapi apapun itu ya pihak yang mengetahui bahwa dia keluar rumah aman, tolong hubungi aja orang tuanya, jangan memperkeruh dengan lapor polisi, itu tidak tepat, itu salah. Dapat mengganggu mental si anak juga? Sama mempengaruhi, dan pihak yang mempengaruhi mental anak tadi yang berpengaruh bukan orang tuanya, ya. Kan saya selalu berkali-kali di beberapa media kan saya bilang,
Indonesia ini belum ada wajib militer. Kalau sudah ada wajib militer, kita kirim aja anak-anak seperti itu di wajib militer supaya mental dan karakter mereka dibina. Ya, kalau menteri aja bisa dikirim untuk kegiatan wajib militer, ya semi militer lah. Anak-anak seperti itu sebaiknya dikirim aja ke wajib militer. Supaya mentalnya jauh lebih baik. Sampai akhirnya ada statement kalau Rasman akan mengadopsi Loli. Sebenarnya syarat adopsi di Indonesia itu seperti apa nih? Ya tadi seperti saya bagi dalam pasal 1 tadi. Hal adopsi. Cuma gini, itu orang tuanya orang mampu, satu. Yang kedua, yang Rasman sedang ada di dalam dunia seperti ini. Siapapun dia yang berbicara dengan adopsi, itu mamanya masih ada. Mama tajir pula, ya kan? Jadi jangan mengada-ada. Yang kedua gini, syarat adopsi kan cuma dua. Satu tanda kutipnya adalah orang tidak mampu, dalam hal anak yang tidak mampu ya, keterbatasan ekonomi. Lalu dia mau diadopsi dengan hal-hal dan syarat yang ditentukan oleh Kementerian Sosial dalam dinas sosial. Oke, itu kapasitas dari sana syarat-syarat nanti penetapan pengadilan lewat dinas sosial tadi. Kemudian yang kedua bagi orang mampu tapi harus mengadopsi anak yang tidak mampu. Gitu. Lalu lewat penetapan pengadilan pula kalau asal mengangkat anak orang hati-hati dipenjarakan. Ya karena sudah masuk dalam penculikan. Kategori penculikan itu mau bawa anak keluar dari asuhan orang tuanya itu berisiko. Berarti nanti akan melewati proses sidang di pengadilan. Ya kalau memang seperti itu aturannya harus dengan penetapan ketua pengadilan. Gitu. Bang, sebelumnya juga Rasman sendiri kan bilang ya akan melaporkan Dokter Oki soal Loli atas pengadopsian Loli, tapi hanya dimanfaatkan situasi untuk iklan dan popularitasnya dia. Itu seperti apa sih Bang tanggapannya? Jadi ini saya belum mempelajari ya konstruksi masalah hukum dari dokter itu. Seperti apa sih teman-teman ya ini soal dokter itu yang lagi dibahas ini. Itu ya. Kalau umpamanya berkaitan dengan hal-hal yang tanda kutipnya syarat untuk adopsi tidak bisa seperti itu karena untuk adopsi itu kan tetap penetapan ketua pengadilan dengan syarat-syarat yang sesuai dengan permintaan daripada syarat penetapan tersebut itu aja. Kemudian juga kan Rasman sempat geram juga nih soal Loli yang dipindahkan ke rumah sakit Polri itu ternyata ada suatu kejanggalan. Itu mungkin seperti apa sih? Rasman jangan terlalu campur urusan ya anak orang gitu. Belajarlah etika ya, itu anak di bawah umur sidang aja sidang tertutup, anak lu kalau diambil pasti lu yang merontak ya, jadi janganlah terlalu mencampuri urusan anak dan ibu, urus saja badannya sudah makin gemuk gitu aja. Berarti ini terlalu berlebihan ya Bang, ini kan sebenarnya kasus antara ibu dan anak aja nih. Saya juga curiga Rasman mau berusaha untuk merusak ibu dan anak, saya jadi curiga sama dia ya, mau muncul ke kantor polisi mau lapor ibunya tawuran di situ pula ya. Jadi saya curiga, jadi sebenarnya ini konflik ibu perasaan antara ibu dan anak, jangan memperkeruh orang-orang seperti itu, tidak usah memperbesar masalah yang itu. Bang Nikita Mirzani kan juga sudah mengeluarkan statement ya di YouTube ya bahwa dia mungkin kemarin itu bilang ya sudah kalau mau ambil aja, ambil silakan. Alasannya kenapa? Ya ambil biar dia bisa merasakan. Maksudnya itu ungkapan kekecewaan dari seorang Nikita Mirzani kepada Loli atau seperti apa sih Bang? Atau merasa dirinya Ya, disalahkan? itu kan kesalahan orang tua karena kecewa kok anak bisa mencari pengacara. Malah pengacara yang cari ini kan pengacara yang sering ya, artinya hal-hal yang seperti ini yang kecil yang dijadikan sebesarin ya kan, apalagi mau merusak hubungan ibu dan anak. Jadi saya rasa bahwa terlalu jauh lah kalau kita menilai persoalan ini mau dibesar-besarkan. Cuma saya pesan moral gini sebenarnya kan Rasman pengacara. Kalau dia pengacara dia tahu berurusan kasus proses hukum dengan anak di bawah usia aja itu data namanya tidak boleh diumbar. Rasman dia sebagai pengacara kok tiba-tiba dia umbar data anak itu di mana-mana dengan cara lapor polisi jumpa pers, itu aja udah salah. Kita kembalikan bahwa Nikita, kalau Nikita mau lapor bisa nggak? Bisa, itu aja. Tapi menurut pengakuan dari Bang Fahmi sendiri pun dia laporkan ya bahwa Nikita Mirzani mengaku dikeroyok oleh Rasman dan istrinya. Itu seperti apa sih? Sepakat lah 3 lawan 1, iya kan? Saya mau tanya, lebih kuat mana Rasman atau Nikita? Ya kan Nikita kan cantik, tubuhnya bukan tubuh berkelahi pertama, yang kedua dia perempuan. Rasman aja seperti raksasa, gimana Nikita pasti takut, ya kan? Mau dia tidak mau, kalau 3-1 ya handphone pasti lari duluan, itu aja ya. Jadi saya rasa bahwa itu bukan bukan bagian daripada mengeroyokkan lah. Itu pertengkaran dari seorang ibu berusaha melindungi anaknya dari manusia-manusia yang berusaha merusak hatinya. Apabila orang tua punya hati itu sudah rusak, maka naluri seperti binatang buas akan muncul untuk melindungi anaknya. Jadi Kesimpulan dari peristiwa ini tuh seperti apa sih Bang nanti ke depannya? kesimpulan dari peristiwa ini adalah kita pengacara jangan melampaui
bahas juga nih. Ya, satu. Yang kedua gini, orang datang ke kita, yaitu si pencari keadilan. Kita lihat yang datang ke kita ini adalah siapa. Kalau itu anak di bawah umur, berurusan dengan urusan orang tua dan anak, kita kembalikan kepada pihak terkait yang punya hak untuk mengatur dan melihat persoalan ini. Ya, apalagi kalau Bang Rasman ada nomor handphone atau komunikasi orang tuanya, cari jalan, jangan kita memperkeruh. Karena apapun itu sampai kasus ini selesai, pasti kita punya hak hukum untuk melindungi. Satu. Yang kedua, saya mau berbagi. Selama anaknya itu di bawah usia, ini kita bisa mengatur dia dan mendidik dia dengan cara orang tuanya. Undang-undang menjamin. Yang ketiga gini, selama tidak ada penyiksaan dari kita misalnya, ya, kepada anaknya, dan dia berusaha untuk anaknya tidak salah dalam pergaulan, siapapun jangan merusak ini. Karena setiap orang tua punya cara mendidik. Tetapi buat Bang Rasman, kiblat kasus seperti ini, jagalah psikis dan mental anak itu. Itu aja. Bang, sebagai sesama pengacara sedikit aja, jadi mencoreng citra pengacara sendiri nggak sih? Sangat mencoreng. Jadi kan kita jadi pertontonkan bahwa pengacara ini seperti bermain sinetron soal hukum. Ya, pengacara dalam proses penegakan hukum itu kan melihat ya apa yang boleh disampaikan ke publik dan apa yang tidak boleh. Itu aja. Terakhir Bang, berarti Rasman ini melakukan hal ini ada maksud dan tujuan tertentu dong? Menurut Ya kalau yang maksud dan tujuan tertentu, Denista lebih tahu lah. Biar Denis datang cari dia aja untuk menyelesaikan, ya kan? Kalau kita nggak usah buang-buang waktu di kita aja. Kalau soal hukum saya nggak bisa jelaskan ya, karena apapun itu kita pengacara itu melihat ya siapa orang yang lagi bermain sinetron. Oke. Ya kan? Bagi saya itu bukan penegakan hukum, sinetron episode Rasman versus Niki. Itu aja. Oke. Oke, terima kasih Bang.